Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas seorang pendakwa dan orang yang didakwai, seorang pendakwa dan orang-orang awam dan kita sekalian sebagai orang Islam. Ketika ada permasalahan, bagaimana agar kita bekerja sama untuk mencari solusi agar bisa diselesaikan sesuai di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika ada permasalahan malah kita saling mencari kesalahan, sehingga ketika itu yang dilakukan bukanlah akan menyelesaikan permasalahan, akan tetapi akan memancing orang-orang melakukan kesalahan atau melakukan dosa, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Saya ingin menyampaikan beberapa kata atau kata nasihat untuk kita semua agar kita sebagai orang Islam tidak saling menyalahkan ketika ada permasalahan. Akan tetapi kita bagaimana agar kita bisa saling menasihati agar kita selalu dalam pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terjadi di kalangan orang-orang Islam ketika ada seorang pendakwa yang melakukan kesalahan atau melanggar apa yang pernah dia ucapkan, sehingga orang-orang Islam sebagian banyak menghina, mencaci, mengatakan kenapa seorang pendakwa dia yang mengatakan, kemudian dia yang melanggarnya. Dia mampu menasihati orang, tapi anaknya tidak mampu dinasihati. Dia mampu menasihati orang, tapi istrinya tidak mampu dinasihati. Dia mampu menasihati orang, tapi keluarganya tidak mampu dinasihati, dihina dan dicaci dan lain sebagainya. Jadi kita perlu pahami bahwa orang pendakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada orang awam jika orang awam bersalah. Dan orang awam mempunyai kewajiban untuk memberi nasihat kepada orang pendakwa jika orang pendakwa salah. Seperti itulah ajaran di dalam agama Islam. Kemudian perlu kita pahami bersama bahwa menjadi seorang pendakwa tidaklah mudah. Karena ketika seorang pendakwa memiliki ilmu, kemudian dia ingin berpikir bagaimana agar kita menjadi manusia pada umumnya saja. Tidak usah kita berdakwah, karena ketika kita menyampaikan dakwah kita akan dihina dan dicaci. Itu tidak bisa dilakukan dan tidak bisa seorang pendakwa berpikir demikian, karena apabila seorang pendakwa memiliki ilmu yang banyak kemudian tidak diamalkan ilmunya, maka Allah yang akan menuntut nanti di akhirat. Seorang pendakwa mengamalkan ilmunya, maka orang pendakwa akan menerima risiko. Risiko apa? Yaitu hinaan, cacian dari orang. Kenapa kau urusi diriku? Kenapa kau dakwai diriku? Sedangkan keluargamu sendiri belum ada jaminan masuk surga. Kau sendiri belum ada jaminan masuk surga. Uruslah dirimu. Itulah yang sering didengarkan oleh orang-orang pendakwa. Jadi seorang pendakwa sebenarnya serba salah. Diamalkan dihina sama orang. Tidak diamalkan ilmunya, Allah akan menuntut nanti di akhirat. Jadi seorang pendakwa serba salah, dan ketika seorang pendakwa mampu mengamalkan yaitu ilmunya sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan dengan penuh akhlak, kemudian mengamalkan sesuai yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang Islam, non-Islam pun atau non-Muslim pun akan menawarkan dirinya untuk masuk Islam apabila orang Islam mengamalkan Islam yang sesungguhnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu pahami bersama, ketika seorang pendakwa mengamalkan dakwanya, menyampaikan dakwanya, semakin kencang dia sampaikan dakwanya, maka akan semakin kencang akan kembali kepada diri seorang pendakwa. Sebagaimana ketika kita melemparkan bola karung ke tembok, semakin kencang kita lemparkan bola karung itu ke tembok, maka semakin kencang akan kembali kepada diri kita.
Begitupun dengan dakwah kita. Semakin kencang kita menyampaikan dakwah, maka itu dakwah kita akan semakin kencang, akan kembali kepada diri kita, menguji iman kita. Entahkah ke keluarga kita, entahkah ke istri kita, entahkah ke anak kita, untuk menguji iman kita. Dan bukan umat akhir zaman ini yang merasakan itu. Umat-umat terdahulu merasakan semua itu. Apabila seorang nabi berdakwah, maka ucapannya, dakwanya akan kembali kepada dirinya, entahkah kepada anaknya, entahkah kepada istrinya, entahkah kepada keluarganya, untuk menguji imannya, apakah mampu mempertahankan iman yang ada pada dirinya. Begitupun dengan kita sebagai umat akhir zaman. Jadi, maka dari itu, kita tidak boleh saling menyalahkan apabila ada permasalahan, akan tetapi bagaimana caranya agar bisa sama-sama mencari solusi agar bisa diselesaikan. Kemudian yang perlu kita pahami bersama, karena saya sebagai seorang pendakwah, makanya saya ingin memberikan nasihat untuk kepada sesama pendakwah dan terlebih-lebihnya kepada diri pribadi saya sendiri. Kita harus berhati-hati menjadi seorang pendakwah, apalagi sering tampil di depan orang banyak. Kita harus berhati-hati, banyak-banyak istighfar dan bertaubat, karena ketika kita menjadi seorang pendakwah sering tampil di panggung, kemudian sering mendapatkan pujian, sanjungan dari orang, iblis mudah membisiki kita tentang masalah sifat kesombongan, sifat ria, sifat merasa tahu. Jadi harus banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak salat sunat taubat, sehingga kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak diinginkan. Seperti itu yang harus diamalkan oleh sesama pendakwah, agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya sebagai seorang pendakwah ketika disuruh memilih, saya lebih memilih yaitu berdakwah dari rumah ke rumah, yaitu berdakwah tanpa diundang, mengajak manusia sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdakwah tanpa diundang, kemudian ketika kami diusir, dihina, dicaci, disitulah kami biasa merasakan nikmatnya dalam berdakwah. Bayangkan, ketika kita datang berdakwah tanpa diundang, kita tidak kenal dengan orang yang kita dakwai, kemudian kita diusir, dicaci, dihina, diolok-olok. Terkadang kami disirangi air, terkadang kami diancam mau diperangi, dan diusir, dan diancam. Dan disitulah kami merasakan nikmatnya dalam berdakwah dan mengingat perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di waktu dilempari batu sampai berdarah-darah, dilempari kotoran unta. Disitulah kami mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita berdakwah seperti demikian, disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mencuci kita punya hati dari sifat sombong, sifat angkuh, sifat merasa pintar, sifat ria dan lain sebagainya. Ketika kita merasakan sebagaimana yang telah dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diusir, dilempari, dicaci, dihina dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang pendakwah, bagaimana caranya agar kita bisa ikut merasakan juga yang namanya berdakwah tanpa diundang, sehingga kita bisa merasakan perjuangan
baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita perlu ketahui bersama, ketika kita berdakwah di mimbar, kita berdakwah di panggung, orang-orang yang kita dakwai adalah orang-orang beriman. Tapi ketika kita berdakwah dari rumah ke rumah, sebagian orang yang beriman kita dakwai, sebagian bukan orang yang beriman kita dakwai. Kenapa saya mengatakan demikian? Perlu kita ketahui masih banyak yaitu saudara kita yang mengaku Islam tapi tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyak yaitu saudara-saudara Islam kita mengaku Islam tapi belum mendirikan sholat 5 waktu. Dan kita sebagai pendakwah itu kewajiban kita untuk menyampaikan. Itu kewajiban kita untuk mengajak sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya sebagai sesama pendakwah, mari kita sama-sama turun tangan untuk berdakwah dari rumah ke rumah tanpa diundang, menyaksikan bahwa betul apa yang saya sampaikan atau tidak. Karena masih banyak saudara-saudara kita, sebagian banyak tidak tahu yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak tahu tata cara sholat, tidak tahu yang namanya berudu, tidak tahu yang namanya istinja, yang tinggal di pedalaman-pedalaman. Apabila kita bukan sebagai seorang pendakwah yang mengambil daripada tugas ini, siapa yang ingin kita harapkan? Dan ini adalah tugas kita sebagai hamba Allah umat Rasulullah. Jadi saya mengajak, marilah kita bersama-sama sebagai saudara-saudaraku seorang pendakwah agar kita bisa merasakan yang namanya berdakwah, mengajak saudara kita mengenal Allah. Karena masih banyak saudara kita yang belum mengenal Allah. Kenapa saya katakan belum mengenal Allah? Sebagian banyak saudara Islam kita yang mengaku Islam tapi tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak melaksanakan atau belum melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Jadi saya mengajak bersama-sama untuk merasakan berdakwah tanpa diundang, mendatangi rumah saudara-saudara kita dari rumah ke rumah. Daripada kita sibuk, orang sudah salat, orang sudah sholat 5 waktu, kemudian kita sibuk mencari daripada kesalahannya hanya karena perbedaan pendapat. Mungkin ada saudara kita yang melaksanakan kunut, ada yang tidak, ada yang membesarkan bismillah, ada yang kecil bismillahnya ketika sholat, ada yang melakukan tasya, ada yang melakukan daripada yasinan setiap malam Jumat, sehingga itu yang dipermasalahkan. Saya rasa tidak perlu dipermasalahkan itu karena orang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Saya mengajak sama-sama bagaimana agar kita sebagai seorang pendakwah, mari kita bersama-sama merasakan dakwah Rasulullah SAW, yaitu datang mendakwai saudara-saudara Islam kita atau datang mendakwai orang-orang di kampung-kampung atau dimanapun itu untuk mengajak saudara-saudara kita mengenal Allah. Dan kita ikut merasakan sebagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW ketika diusir, ketika dilempari batu, ketika diancam mau dibunuh. Marilah kita bersama-sama ikut merasakan, yaitu berdakwah tanpa diundang. Kemudian kita mendatangi rumah saudara-saudara kita, mengajak sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merasakan yang namanya nikmatnya dalam menyampaikan dakwah. Kemudian ketika kita diusir, dicaci, dihina dan lain sebagainya, kita bisa merasakan yang namanya saling menghargai sesama manusia, saling menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Ketika ini sudah dirasakan, maka kita bisa merasakan, kita bisa mengamalkan
saling menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.